Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Farenzi dari kelas 11 TK 12 TKJ 1. Dan kali ini kita akan membuat video tentang percobaan BNSP. Oke. Langsung aja, pertama-tama kita perkenalan alat dulu ya. Perkenalan alat dulu. Ini saya besarkan terlebih dahulu ya. Oke, di sini kita punya mikrotik. Yaitu mikrotik dengan seri RB750R2. RB750R2, dan di belakang sini ada serinya ya. Oke. Lalu yang kedua kita butuh access point. Access point dengan model TRWR 840N. Di belakangnya juga ada serinya. Lalu yang ketiga kita butuh kabel internet. Maaf, ini nggak nampak ya kabel internetnya. Langsung dari server menuju ke tempat kita berada. Lalu kabel LAN. Kabel LAN-nya kita butuh dua buah. Yaitu yang pertama adalah router kita ini diisi oleh kabel internet. Di sini kita isi internet dari server langsung. Lalu yang kedua ini itu diisi kabel LAN, dipasang kabel LAN menuju ke laptop kita. Lalu yang ketiga yang di sini itu menuju ke access point. Access point di bagian internet, di bagian yang biru. Oke. Langsung aja kita mulai ke bagian config-nya. Saya kecilkan terlebih dahulu, lalu saya pasangkan terlebih dahulu kabel-kabelnya. Pertama kita colok dulu kabel internetnya dari server. Yang kedua kabel LAN menuju ke device kita, laptop kita sendiri atau komputer kita. Lalu yang ketiga, Ether 3 menuju ke Ether internet pada access point. Atau bisa dibilang Ether 0 sih dari access point ya. Oke, lanjut. Pertama kita buka dulu inboxnya. Kita pastikan semuanya itu telah ter-reset ya, baik access point maupun mikrotik. Dan di sini kita refresh terlebih dahulu, kita cek. Oke, ini udah muncul. Next. Setelah masuk ke dalam sini, kita mulai dari sistem identity. Kita mulai dari penamaan, yaitu nama saya Rian. Oke, lalu kita mulai ke interface. Mulai dari Ether 1. Ether 1 yaitu tadi internet ya, internet dari server. Internet. Oke, apply. Oke. Lalu yang kedua LAN menuju ini kita bikin komennya LAN. Langsung menuju ke device kita dari mikrotik. Lalu yang ketiga kita bikin komennya AP, access point. Dari Ether 3 mikrotik ke access point. Oke, apply. Oke. Setelah itu kita mulai ke IP DHCP client. Ether 1, apply. Oke. Lalu kita enablekan. Setelah kita dari DHCP client, kita menuju ke DNS. Lalu kita klik 888. Lalu kita tambah lagi, kita klik tanda panah ini. Kita bikin 88.4.4. Oke, apply. Oke. Setelah ini kita menuju ke new terminal. Kalau kita testing, apakah mikrotik kita sudah mendapat internet apa belum? Iya, nampaknya mikrotik kita telah mendapat internet. Lalu lanjut, kita menuju ke dari sini ke IP, DNS sudah, DHCP client, DNS sudah, lalu ke firewall. Firewall. Sebelum kita menuju ke new terminal itu kita seharusnya ke firewall terlebih dahulu. Tapi nggak apa. Nampaknya mikrotik udah masuk internet. SRC, all interface Ether 1, action, baru masuk apply. Lalu setelah dari net kita menuju ke address, lalu kita tambahin
192.168.100.1/25 lalu ether 2 apply oke. Lalu di sini kita bikin lagi ether 3 192.168.200.1/24 ether 3 di oke. Oke, setelah dari address menuju ke DHCP client udah, DNS sudah, firewall udah, address sudah, lalu ke web proxy ya. Web proxy, lalu kita enablekan terlebih dahulu, lalu cache-nya kita ganti nama kita @smkn 5 Batam, smkn 5 batam.sch.id. Oke, lalu kita centang ini cache on this, lalu apply, lalu oke. Setelah dari web proxy kita menuju ke kita ke new terminal dulu, lalu kita coba ping id titik pool titik ntp titik org id pool ntp org. Oke, setelah ini kita langsung matiin aja, lalu kita pergi ke IP sistem SNTP client. Kalau ini kita pencet enable, lalu yang ini kita isikan dari new terminal ini kita copy mana tadi ini SNTP client, ini kita ganti, kita copy pastekan saja, lalu apply, tunggu dia sampai ini berarti udah jalan, lalu oke. Setelah dari new terminal, lalu web proxy sudah, SNTP sudah, baru ke DHCP server, DHCP setup ether 2, lalu next, lalu ini kita ubah jadi 100, lalu next, oke. Lalu DHCP setup lagi ether 3, ether 3, next, lalu ini kita ubah menjadi 100, oke. Next, lalu oke. Setelah dari DHCP server kita menuju ke firewall. Kita ke logging dulu ya. Kita ke logging dulu. Mana logging? Oh ya, ini deh, sistem logging. Lalu tambah, lalu private-nya kita bikin log access. Lalu actionnya kita pilih this, lalu apply, lalu oke. Lalu setelah itu kita pergi ke firewall lagi, ke filter rules. Lalu kita tambah di sini. Lalu ini bikin input, lalu action, lalu di sininya kita bikin log, lalu di sini log, lalu di sini kita bikin log access. Oke. Ini harusnya kita bikin comment logging, lalu apply, lalu oke. Nah, setelah itu kita cek di log ini, kalau misalnya buffernya dia udah berisikan disk memory seperti ini, artinya udah jalan, artinya udah berhasil. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kita pergi ke DHCP client udah, address sudah, DNS sudah, firewall. Kita pergi ke kita masih tetap di firewall ya. Lalu habis dari firewall kita pergi ke hotspot, tapi kita masih dari ke firewall terlebih dahulu. Kita masuk ke bagian blocking. Kita blocking ini input, lalu kita isikan IP 192.168, IP yang sebelumnya 168.100.2, strip 192.168.100
92.50. Nah, lalu DST addressnya kita isikan 92.168.100.1 slash, oh enggak, ini nggak pakai slash, langsung kita ke protokolnya ICMP, lalu actionnya drop. Oke, dah actionnya drop, apply off. Lanjut kita ke, oh ini sebelumnya kita kasih komen terlebih dahulu. Ini blok ke router, blok ping ke router. Lalu yang kedua kita pergi ke, kita masih di sini juga. Ini kita yang kedua blok ping ke access point. Oke, apply oke. Lalu kita tambah lagi. Lalu ini kita bikin forward. Baru ini SRC-nya kita bikin 192.168.100.51. Strip 192.168.100.100. Oke. Yang terakhir. Lalu ini 192.168.200.1/24. Protokolnya masih sama ICMP, tapi ini kita nggak bikin 1, kita bikin 0. Kita bikin 0 langsung ke action, lalu kita pilih drop. Kalau ini komennya kita block ping ke router, ke AP. Oke, apply oke dah. Lanjut. Lalu kita blokir lagi, kita akan memblokir website. Oke, di sini udah. Lalu protokolnya oh ini TCP. Oh sebelumnya kita harus pergi ke layer 7 dulu. Baru kita berisikan Linux. Lalu di sini kita pilih pangkat titik tambah linux.org, lalu tutup kurung lagi titik bintang dolar. Oke, itu dia. Oke, ini dia. Oke, pangkat titik tambah, lalu buka kurung linux.org, tutup kurung titik bintang dolar. Oke, langsung kita aplikasikan. Lalu kita balik lagi ke filter rules, baru kita tambahkan. Lalu di sini kita pilih protokolnya TCP, 6 TCP, lalu ke advance, lalu Linux, lalu di sini di DST portnya kita bikin 443, lalu action, lalu di sini kita bikinnya drop. Oke, kita cek dulu terlebih dahulu chainnya forward, protokolnya TCP, DST portnya 443. Oke, udah. Lalu advance-nya kita pilih Linux, extra action. Nah, ini comment block block Linux. Oke. Nah, lanjut kita blokir lagi. Kita akan blokir MP3 musik, MP3. Lalu ini pilih forward, lalu protokolnya TCP, DST-nya 80. Lalu kita pilih advance content titik MP3, action, lalu drop. Nah, ini semua ya. Forward TCP, DST port 80, advance content ya, bukan layer 7, content titik MP3, action, drop. Ini kita isi komen block MP3. Oke. Apply oke. Lalu lanjut satu lagi, yang terakhir adalah MKV. Lalu kita ini pilih forward, lalu protokolnya 6 TCP, DST-nya 80. Lalu advance-nya di konten juga titik MKV. Lalu action, pilih drop. Apply oke. Oh iya, lupa kita bikin komen dulu. Blok MKV. Oke, dah. Lalu lanjut terakhir kita pergi ke hotspot. Lalu kita mulai hotspot setup. Ini harus yang ketiga, Ether 3.
lalu next, lalu DNS-nya bikin brian.net. Oke, next. Lalu password for the usernya next kan aja, nggak usah diisi. Lalu kita pergi dulu ke server profile. Di sini kita pilih radius, use radius, API. Oke, lanjut yang selanjutnya kita pergi ke radius. Kita pilih tanda tambah hotspot, kita centang ya. Lalu addressnya ini mulai dari, kita ceknya dari address di sini. Oke, ini kita copy. Oke. Ini address dari server, maksud dari server ya. Lalu mana tadi? New radio server. Ini addressnya ganti. Lalu secretnya kita isi 1 sampai 6. Oke, langsung kita update lalu oke. Oke, lalu kita pilih incoming, accept. Acceptnya kita centang ya. Oke, update oke. Jangan lupa accept itu penting. Oke, lanjut. Lalu di sini sudah address, DHCP client udah, DHCP server udah, DNS sudah, firewall blocking udah, hotspot udah. Lalu web. Lalu ini web proxy udah, sistem SNTP udah. Lalu kita pergi ke, kita sekarang mau masukin itu di file user manager. Kita akan masukkan user manager. Sebelum kita masukkan ke user manager, kita cek versi terlebih dahulu. Kita cek versi dari sistem resource. Di sini ada version 6459. Oke. Di sini ada, ini kita copy, lalu kita cari dari Google, kita klik MIPSBE. Oke, setelah masuk kita pilih yang paling atas, nah langsung kita klik CTRL F, lalu CTRL V, paste. Langsung kita berarti kita harus pergi ke nomor arsip. Ini dia. Oke, lalu kita ulang lagi, Ctrl F, Ctrl V. Udah langsung. Oke. Udah ketemu. Version kita 6459. Lalu kita cari yang namanya all package MIPSBE. Oke. Setelah download, lalu kembali lagi ke, jangan lupa di ini, dia akan seperti ini, dia dalam bentuk WinRAR zip, lalu di ekstrak, lalu akan menjadi seperti ini. Sebelumnya saya udah download, jadi saya tinggal uploadkan lagi. Kita balik lagi ke sini, kita pergi ke file list, di file ya, ini file. Oke, kita pilih upload, lalu kita cari tadi kan, download, ini yang kita download sebelumnya. Lalu kita cari user manager, biasa user manager itu paling bawah. Open. Nanti ya Pak. Oke, udah, user manager udah ada. Oke, user manager udah ada, kita tinggal masuk ke website user manager. Sebelum itu kita cek ini dulu, kita cek CMD dulu, command prompt, lalu kita coba IP config, kita cek IP kita, /renew, kita cek Windows IP configuration, cek. Oke, ini dia IP kita sekarang. Alhamdulillah, IP version 4, address 192.168.100. Oke. Lalu kita close. Lalu kita sekarang kita tinggal pergi ke sini, ke Google. Kita langsung masuk ke, kita sekarang ini menuju ke tahap setting user manager, userman. Berarti kita reboot. Tapi seharusnya nggak reboot juga nggak apa-apa sih, nanti dia
udah langsung otomatis gitu. Cuman untuk nggak apalah, kita coba reboot dulu, sistem reboot router. Ini makan waktu agak lumayan lama ya. Ini kita ibaratnya kita restart, kayak komputer di restart gitu ya. Komputer di restart. Kita cek lebih dahulu di kita. Ceng adapter option. Di sini masih identify. Oke, tunggu hingga betul-betul terkonek. Oke, routernya mulai nge-start. Kita cek dulu. Oke, dan kita sudah terhubung kembali. Lalu kita masuk ke userman-nya ya. Di sini kita masuk ke userman. Nah, itu dia. 192.168.100.1 harusnya gini, baru /userman. Nah, lalu kita masuk ke admin. Dan ini userman ya. Pertama kita pergi ke router terlebih dahulu, routers, lalu add, lalu new. Di sini kita isi nama kita ria.net. Ya kan? Lalu IP address-nya ini kita cek dari sini. Kita connect dulu ya. Kita cek dari IP address, lalu kita cek yang paling ini nih, yang paling atas nih. Ini adalah IP-nya. Kita copy paste, kita copy, kita pastekan ke sini. Lalu share secret key yang kita bikin sebelumnya, yaitu 1 sampai 6 ya. Yang kita bikin dari hotspot. Dari hotspot. Dari sistem, bukan IP. Hotspot. Ini apa nih? Oh, ini radius. Ada radius. Ini secretnya ya. 1 sampai 6. Kita bikin tadi 1 sampai 6 ya. Dari radius. Oke, 1 sampai 6. Current time zone-nya mulai dari +7. Lalu add, lalu oke. Jangan lupa untuk di-enablekan terlebih dahulu, edit, enable. Lalu setelah itu kita pergi ke profile. Lalu kita add limitation, kita add new name rian.net. Lalu ini kita add-kan aja langsung. Oke, kita balik lagi ke profile. Kita plus. Ini kita isi nama kita Rian. Oke, kita di sini hanya mengganti price-nya yaitu 1000 ya. Untuk percobaan kita 1000 aja, 1000. Lalu add limitation. Di time-nya ini kita bikin 07 mulai dari jam 7 pagi hingga jam 7 ya. Hingga jam 4 16. Oke. Lalu kita pilih centang rian.net add. Setelah itu kita pilih aktif. Lalu kita pergi ke saya cek dulu satu persatu. Ini dia. Di sini untuk menambahkan template ya. Template nanti kalau misalnya kita mau jadikan voucher, ini ada template-nya. Kita kalau mau cari template di sini aja. Template voucher userman harusnya ada www.template.net. Di sini ada banyak template ya. Ini bukan nih. Oh, ini bukan nih. Voucher template user manager. Ini dia. Harusnya ini. Tuh. Kayak gini-gini lah kira-kira. Cantik ya. Oke. Di sini udah ada kodenya. Kita cek dulu. Oke. Udah. Oke, langsung kita copy pastekan aja. Oke. Kita copy paste ke sini. Lalu lanjut lagi yang kedua.
Kita copy paste lagi di sini. Lalu footernya kita copy paste lagi yang ini. Lalu break yang terakhir. Oke. Ini set. Kita copy paste lagi. Oke, save. Oke, template-nya selesai. Langsung kita pergi ke user. Router, pertama ada router, lalu ke profile, lalu ke class, ke setting, ya. Setting, template, lalu terakhir ke user. User lalu kita add batch, lalu number of usernya 20. Lalu username prefix-nya kosong aja, ini dibikin 3, username range-nya. Passwordnya same as login, lalu add. Oke. Setelah itu kita tunggu hingga muncul 20 number of users. Oke, dan ya, ini telah berhasil. Untuk username-nya telah berhasil. Lalu selanjutnya kita akan konfigurasi access point. Kita coba generate terlebih dahulu ya. Kita cek vouchernya. Kita cek generate. Harusnya cantik sih. Cuman ini seharusnya sudah masuk itunya vouchernya. Nah, CSV file. Apa nih CSV file? Oh, yeah. Oke. Di sini mungkin voucher template-nya tidak bekerja. Template-nya harus diganti. Template-nya ini mungkin udah busuk nih. Ganti nih. Atau mungkin saya yang salah masukin template-nya. Nanti template-nya kita ganti. Sekarang kita setting dulu. Kita setting terlebih dahulu access point-nya. Oke. Di sini saya perbesar terlebih dahulu ya. Oke. Di sini ada access point yang tempat internetnya itu udah terhubung di Ether 3 MikroTik. Oke. Jadi saya mau Ether 2 yang ada di MikroTik itu pindah ke Ether 1. Ether 1 di access point. Ini yang dari MikroTik menuju ke access point. Oke. Nah. Langsung kecilin dulu. Lalu sekarang kita masuk langsung ke access point-nya. Ada sih Google nggak punya podcast. 0.1. Oke. Mana mau kecatat? Dan ini bentar. Kita cek lagi. Oke, udah. Login. Kita coba refresh. Ini belum masuk ke access point. Oh ya, sebelum itu kita reset terlebih dahulu ya access point-nya ya. Sebelumnya saya belum reset nih access point-nya nih. Kita reset terlebih dahulu, kita tekan saja tombol reset di belakangnya. Kita tekan tombol reset di belakangnya, lalu kita tunggu hingga mati. Hingga mati semua. Oke, udah mati semua dan oke, udah. Kita tunggu sampai hidup kembali. Mungkin nih akan makan waktu kurang lebih 5 menit. Kurang lebih 5 menit lah. Ya, nggak nyampe 5 menit juga perasaan. Oke, udah hidup kembali. Oke, sudah hidup kembali. Kita balik lagi ke sini dan kita masuk ke access point ya, 192.168 titik. Besok jangan bawa rapor karena besok kita terima rapor Oke. kelas 12 sama kelas 10 yang masa jabatan Pak David. Ya. Jadi Oke, besok sudah masuk ke yang kelas saya terakhir. berikan. Jadi yang saya terima rapor itu nanti adalah yang sudah bayar uang kas. Oke. Di belakang saya lagi ada pemberitahuan informasi. Tapi nggak apa, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut aja. Kayak gitu, Pak. Aduh, ramai sekali ya. Ramai sekali ya.
Oke, ini kita disuruh create terlebih dahulu ya di access point-nya ya. Kalau disuruh create kayak ini ya create aja, kita bikin suka-suka kita. Kayak saya 123 admin. 123 admin. Ini juga sama 123 admin. 123 admin. Oke, langsung. Close dulu. Start. Nah, setelah kita create, kita menuju ke quick setup. Lalu kita pilih next. Kita pilih access point. Next. Lalu kita pilih ininya kita ganti. Jadi Rian. Nama saya @bnsp. Lalu disable wireless security. Kita nggak pakai password. Next. Lalu yang LAN type-nya kita pilih smart IP atau DHCP. Lalu setelah itu kita pilih finish. Dan kita tunggu sampai 100%. Setelah itu baru bisa kita coba. Ini dia. Ini bisa kita coba. Sebelum kita coba ini saya pengen ngubah-ngubah dulu itu di settingannya itu, template-nya itu. Saya juga penasaran kenapa template-nya nggak bisa. Itulah. Enable apanya? Udah. Jadi kalau nggak salah di router udah. Oke, kita tunggu sampai 100%. Oke, udah berjalan 31 menit. Lama juga ya? Juga. Oke, dan sudah berhasil. Kita kembalikan lagi. Oke, kita balik lagi sini. Tunggu. Ini ya, kalau tandanya sudah seperti ini artinya sudah berhasil. Oke, udah ke config. Oke, kita balik lagi sini. Lalu ada yang mau saya kasih tunjukkan, yaitu kita balikkan lagi. Yang sebelumnya kita pindahkan yang Ether 2 dari Mikrotik. Ether 2 dari Mikrotik kita pindahkan ke sini ke Ether 1 ini. Kita pindahkan kembali ke Mikrotik. Kita pindahkan ke seperti semula ya. Seperti semula. Oke, kita balikkan dulu ke Ether 2 Mikrotik. Oke. Setelah itu kita balik lagi, kita testing vouchernya. Tapi sebelum itu kita enablekan terlebih dahulu. Ini harusnya kita enablekan terlebih dahulu. Operation success. Oke. Routernya kita coba cek. Ini harusnya udah enable ya. Ini udah enable. Lalu profilenya. Lalu setting. Nah, ini kita mau ubah template. Apa ini template? Template biar cantik lah sedikit. Template user manager, user free hotspot voucher. Coba ini. Dulu. Oh, ini yang kemarin. Ini yang cantik ini. Bagus sekali ini. Oke, ini kita copy. Bro. Copy. Ini harusnya voucher. Name voucher 1000. Voucher 1000. Bikin aja deh ini. Voucher 1000. Udah. Ctrl V. Nah. Lalu pro-nya. Ctrl C lagi. Sini. Oke, nah. Lalu footernya. Ctrl C. Lalu breaknya. Ini malah nggak ke copy pula. Nah, breaknya yang ini. Oke, Ctrl C. Oke, break, sip. Langsung kita save. Oke.
voucher 1000. Oke. Aku penasaran. User. Lalu generate voucher 1000. Voucher 1000 generate. Ah, gini. Oke, langsung tahap percobaan. Tahap percobaan. Hehehe. Tahap percobaan. Oke. Dalam tahap percobaan kita masuk lagi ke bagian sini. Kita akan testing wifi-nya di sini ya. Kita testing vouchernya di sini. Ini kita blokir terlebih dahulu. Disable. Ini kita enable kan. Oke, kita langsung cari wifi kita. Rian BNSP, udah terkonek dulu ya. Ini harusnya kita forget dulu. Kita forget terlebih dahulu. Baru kita sebelumnya soalnya udah pernah masuk, udah pernah coba gitu kan. Ya, kita connect lagi. Oke, dia langsung masuk ke sini. Dia langsung masuk ke internet seperti ini. Lalu kita coba ini. Kita ambil 5MQ. 5MQ. Oke, dan ya, your login. Dan ya, berhasil. Kalau sudah seperti ini berarti akhirnya sudah berhasil ya. Pertama kita coba testing dulu. Kita testing blokirnya yang tadi. Sebelumnya sempat blokir kan. Kita pergi ke linux.org. Oke. Lalu kalau misalnya kita mau ngecek apakah berhasil atau enggaknya blokirnya, kita masuk dulu ke Winbox kita sebelumnya. Kalau kita masuk ke IP firewall, kita pergi ke net, filter rules. Lalu kita pergi ke block Linux. Lalu kita pergi ke statistik. Nah, artinya kalau udah muncul statistik seperti ini artinya sudah berhasil. Blokirnya sudah jalan. Dan ya, nggak masuk ke linux.org. Kita coba lagi kita pergi ke di sini kita coba pergi ke blokir MP3. Kita tadi blokir MP3, berarti kita coba MP3 ya. Kita langsung masuk ke ini aja. Inu RL MP3. Enggak usah. Index of music. Nah, ini dia. Harusnya bisa. Enggak di sini. Enggak bisa ini berasa. Cari yang lain deh. Tadi coba di sini ya. Nah, coba aja. Lagi record. Dia lagi record. Mana nggak ketemu ya? Udah deh, kita coba dulu masuk ke Google. Harus di Google emang. Baru ada dia. Inu RL MP3. Coba testing. Baru ada kan? Baru kita masuk ke disconnect. Reconnect lagi kita pergi ke IP firewall MP3. MP3-nya nggak jalan. Misalnya mati nih. Berarti ini ada kesalahan. Kita cek lagi. Ini belum jalan ya. Kita cek lagi. Ini input. Kita coba tes input. Oke. Kalau kita coba cek lagi. Nah, coba tes lagi. Apakah berhasil? Masuk di statistik. Pocket 18. Jalan ya. Kita cek lagi actionnya drop benar.
advance-nya udah benar, lalu generalnya 6 TCP DST port 80, chain-nya kita coba lagi forward lagi. Ini metric. Oh ya udah betul. Forward. Oke dah. Forward 6 TCP. Kita coba. Ini battery ya? Tunggu. Masih jalan. Iya. Coba tadi itu RL MP3, lalu ini dia. Ini di sini ini harusnya bisa juga sih harusnya. Kalau misalnya dia salah berarti ini harusnya bisa juga. Gak tahu kenapa kok tadi nggak jalan gitu. Di sini juga nggak jalan. Salah. Ya benar. Cek. Ini udah enable sih. Ini sudah berhasil. Untuk MP3 tapi nggak gerak. Nggak jalan juga. Nggak jalan udah berarti berhasil sih. Tapi di sini dia jalan dia kan, berarti harus sabar ini. Memang. Berarti tadi itu udah benar. Settingan kita itu nggak ada yang salah, udah benar kok. Cuma dia itu memang harus bersabar dikit aja, baru. Nah, ini tandanya kalau statistik sudah jalan seperti ini berarti udah berhasil ya. Oke, lanjut kita ke MKV yang terakhir. Kita cek blok MKV yang terakhir. Di sini ini apa nih? Oh ini Yahoo. Yahoo ini harus di Google baru ketemu linknya. Google Inu RLMKV, Index of MKV. Nah di sini lah testing MKV. Kita testing. Lalu kita masuk, coba kita masuk ke blok MKV. Statistik. Ini jalan nih. Nice, jalan. Bagian MKV-nya jalan, berhasil. Kita cek. Oh ini dia. Nggak mau dia mulai kan? Nggak mau dia masuk ke MKV-nya. Itu artinya udah berhasil. Di sini udah berhasil. Oke. Segitu aja video dari saya. Tes voucher udah berhasil. Ini kita langsung tes di sini ya. Oh iya, speed test. Kita coba speed test ya. Speed test. Biasa di sini speed testnya nggak jalan ya. Coba di sini deh. Speed test nggak jalan ya. Nggak tahu nih kenapa nih. Ada sempat berhasil loh di sini. Memang lagi
lagi hebat di hoki kayaknya bisa berhasil di sini. Nah lama lah nunggu sini, langsungnya kita pergi ke tempat lain gitu kan. Nih sini. Masuk. Ini artinya percobaan voucher kita berhasil ya. Internetnya ada apa gitu. Buat server sini aja. 20. Oke. Mantap. 17 Mbps. Oke, udah. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya walaupun agak lama.